trisolaran itu mengancam kita bukan hanya di 400 tahun, tapi mengancam kita udah bahkan sebelumnya melalui Sofon itulah. Ini udah bukan 1-2 negara terancam, bukan perang dunia, perang antar planet. Ya, secara logika manusia kan umurnya paling mentok cuma sampai 100 tahun gitu ya. Nah, itu udah sangat-sangat ya Centurion kan sangat jarang kan. Iya. Ya, jadi kalau melihat 400 kayak ya mungkin ogah-ogahan juga kayak ya nggak peduli lah ya. Halo Bookmanias, selamat datang di Ruang Biru Penerbit KPG. Di Ruang Biru ini kita bisa diskusi apa saja, dari yang paling universal sampai yang paling tersembunyi. Sebagai tayangan perdananya, Ruang Biru KPG menyajikan serial diskusi Trisurya, novel fiksi ilmiah karya Liu Cixin yang dikenal dengan judul bahasa Inggris Three Body Problem. Buku ini juga sudah diterbitkan KPG dalam bahasa Indonesia, lengkap sebagai trilogi yang terdiri atas Trisurya, Belantara, dan Pralaya. Dan buku ini juga akan segera diadaptasi film seri oleh Netflix dan sudah diadaptasi film seri di Tencent. Juga ada adaptasi lain-lain seperti komik. Dan hari ini saya ditemani dua rekan penikmat fiksi sains, yaitu Hashemi dan Nabila Hana alias Lala. Ya, Hashemi ini berkecimpung di bidang computer science, sementara Lala peneliti fisika teori. Betul. Oh ya, sebelumnya saya kasih peringatan dulu. Mungkin untuk yang sudah baca tidak masalah, tapi bagi yang belum baca, tayangan berikut mungkin akan mengandung spoiler. Jadi kalau misalkan tidak mau kena spoiler, silakan baca dulu. Tapi kalau misalkan tidak peduli spoiler, ya ayo kita lanjutkan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bahas soal fiksi sains, itu salah satu topik yang paling menarik dibahas adalah antariksa. Kita tahu sendiri bahwa bumi ini sekarang kita tahu bagian dari tata surya. Tata surya bagian dari galaksi, galaksi bagian dari alam semesta, dan itu sesuatu yang sangat-sangat besar. Jaraknya nggak terkira. Satu satuan astronomi aja dari matahari ke bumi itu 150 juta kilometer. Dengan demikian, cahaya matahari ke bumi aja butuh 8 menit. Padahal cahaya itu adalah benda tercepat di dunia. Di alam semesta. Di alam semesta. Nah, tapi yang juga sering terjadi di fiksi sains adalah kadang-kadang jarak ini nggak berasa. Mungkin ada contoh serangan alien, tiba-tiba aliennya muncul. Seolah-olah nggak ada jarak sama sekali. Gitu. Atau ya seperti komunikasi dengan pesawat antariksa langsung. Ada beberapa karya lain yang sebenarnya menghandle masalah jarak ini dengan cukup akurat. Misalnya The Martian karya Andy Weir, itu dia menggambarkan astronot yang di Mars komunikasi sama bumi itu 40 menit. Jadi ngomong, tunggu 40 menit, baru dijawab, ngomong lagi, jadi lama. Bahkan untuk ngejemput dia pun butuh waktu setahun. Nah, dalam trilogi Trisurya, salah satu yang terungkap adalah, yang pertama, tokoh utamanya Yuan Xie, sesudah dia diasingkan ya, disuruh bekerja di Red Coast, Pantai Merah. Dia lalu iseng otak-atik antena di sana untuk mengirim pesan. Yuan Xie sendiri sebenarnya bisa dibilang dikecewakan ya sama negaranya, karena dia bapaknya dibunuh dalam revolusi kebudayaan, lalu dianya juga dibuang. Nah, akhirnya itu kepahitan itu membuat motivasi yang serem, bahwa dia jadi kayak mau teriak dia ngerasa peradaban ini udah tidak bisa diselamatkan. Jadi dia mau teriak ke antariksa. Nah, dia kan pakai itu alat untuk
mengirimkan sinyal. Sebenarnya gimana nih? Kita bisa bahas nggak ini soal pengiriman sinyal ke antariksa lewat gitu. Silakan. Oke. Mungkin. Jadi sebenarnya secara realistis ya, kita setiap gelombang radio, gelombang elektromagnetik yang kita emisikan, misalnya lewat telepon, radio, AM, FM, itu semua ditransmisikan juga ke luar angkasa. Jadi sebenarnya kita sudah mengirimkan sinyal keluar angkasa itu berapa ya, dari tahun Dulu ya? Enggak, mulai dari pertama kali radio ditemukan, itu sinyalnya sudah ditransmisikan ke luar angkasa gitu. Nah, tapi bukan syaratnya ya, ada obstacle-nya lah. Obstacle-nya adalah sinyal elektromagnetik itu ketika jaraknya semakin jauh dari bumi, mungkin bisa jadi sekian tahun cahaya atau mungkin hanya sekian bulan cahaya gitu, sinyalnya akan melemah sehingga akan lebih sulit untuk ditangkap gitu oleh peradaban lain atau misalnya ya mungkin probe gitu dari peradaban lain gitu. Jadi kalau secara realistis kayak gitu. Nah, kalau di novel Trisurya, Ye Wenche itu mengirimkan sinyal menggunakan antena radio biasa, sinyal radio biasa, tapi menggunakan matahari sebagai amplifier, sebagai penguat sinyal. Nah, penguat sinyal ini bisa diartikan banyak hal. Bisa jadi memang jarak yang dituju Ye Wenche itu jadi lebih jauh sehingga diterima oleh peradaban, bisa disebut ya, trisolaran gitu. Atau dijelaskan juga di novel kalau pesan itu kompleks gitu. Dan mungkin dengan penggunaan matahari sebagai amplifier, pesan itu menjadi lengkap gitu. Jadi tidak terdisipasi oleh jaraknya jarak antara bumi dan planet trisolaran gitu. Jadi itulah yang dilakukan Ye Wenche di buku Trisurya. Dan karena sinyal elektromagnetik itu ya kecepatan cahaya, jadi kita planet trisolaran itu bisa mengetahui jarak bumi itu berapa jauh seandainya Ye Wenche membalas sinyal yang sudah ditangkap itu gitu. Jadi itu penentuan jaraknya itu secara fisis benar, meskipun saya tidak bisa mengklaim apakah matahari itu benar-benar bisa digunakan amplifier atau bukan, karena saya bukan ahli astrofisika itu gitu. Tapi sinyalnya dijawabnya kayak gimana ya, Chef, waktu itu? Jangan dijawab malah justru. Iya. Jangan dijawab, saya adalah pasifis. Di planet ini. Jika dijawab, penghuni planet ini akan mendatangi apa? Akan mengalami bahaya atau akan didatangi iya, gitu. Jadi sebenarnya dia pencarian kehidupan di luar sana itu sebenarnya sesuatu yang udah berjalan dari dulu. 80-an, 90-an. Iya, kayak Carl Sagan itu sebenarnya di dalam buku-bukunya dia cenderung pro mencari kehidupan di antariksa ya. Iya, SETI. SETI. Search for Extraterrestrial. Masih jalan nggak sih itu, Syam? Aku nggak tahu sih, tapi aku juga yang keinget ketika baca buku Trisurya itu ya ke kontaknya Carl Sagan, karena dia juga kan berhasil mengirimkan sebuah pesan kan. Iya. Dan yang aku ingat tuh sebenarnya benar kan kalau kata Lala tadi, ya kita udah mentransmisikan gelombang radio itu udah dari lama. Dan yang aku ingat adalah pertama itu Nazi Jerman kalau di bukunya kontak itu yang ditransmisikan. Jadi sangat, kalau dari Carl Sagan kan sangat jenaka ya, tapi kalau yang di Trisurya sini sangat suram ya. Iya. Sagan itu pertama dia sebenarnya dia ngirim bukan gelombang tapi wahana kan. Jadi dia kirim wahana Voyager, tapi itu sebenarnya peluang kena sama apapun yang ada di luar sana itu kecil banget pasti ya. Cuma memang kalau misalkan bentuknya gelombang radio, karena dia jadi bola ya, gelombang radio tuh bola yang besar, jadi apapun yang kena di radiusnya itu asal bisa nangkep. Ya, ya ada wavefront namanya, muka gelombang. Dan kebetulan dari bumi ini yang
bintang terdekat adalah sistem Alpha Sistem Centauri. Alpha Centauri. Sistem Alpha Centauri itu terdiri dari Alpha Proxima, Beta Proxima, sama Beta Proxima. Benar ya? Alpha Centauri, Alpha Centauri, Beta Centauri, dan Proxima Centauri. Jadi itu adalah sistem, ya literally sistem tiga benda, trisurya, tiga matahari. Walaupun sebenarnya 3 bintang ya, bukan matahari ya. Matahari itu kan bintangnya kita gitu. Iya, gitu. Sebenarnya ya aku kurang tahu gitu secara realnya itu pergerakan sistem Alpha Centauri itu seperti apa. Tapi aku duga dari penamaannya memang masanya nggak sama gitu antara 3 bintang itu. Gitu. Jadi makanya itu dijadikan plot device untuk itu ya, untuk peradaban yang selalu ada dalam kekacauan. Iya, masa chaos dan masa mapan. Nah, tapi dengan jarak 4 tahun cahaya. Kalau misalkan gelombang itu cepat, benar-benar 4 tahun, karena dia gerak dengan kecepatan cahaya. Betul. Tapi kalau perjalanan fisik. Perjalanan fisik kalau kapasitas manusia kan baru kecepatan suara ya, melewati kecepatan suara Mach berapa ya, Mach 3, Mach berapa aku kurang tahu. Asumsi Mach 3 kali kecepatan suara gitu. Kecepatan cahaya kan masih jauh lebih cepat gitu. Nah, kalau di novel Trisurya, ceritanya itu peradaban Trisolaran itu bisa mencapai kecepatan 10% kecepatan cahaya. Itu berarti kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8, berarti 10%-nya berapa ya? Segitulah pokoknya. Ya, bisa ditampilkan mungkin nanti pokoknya perhitungannya. Cepat ya. Tapi tetap aja. Cepat tapi tetap aja. Jauh. Nah, harusnya asumsinya kalau 10% dari kecepatan, berarti kan kalau kecepatan cahaya 4 tahun, berarti harusnya kalau 10%-nya berapa? 400. Ya, 400 kalau dikali 10 dikali. Iya benar. 400 400 ya. Jadi 400 tahun gitu. Nah, tapi di buku itu dijelaskan dia lebih dari 400 tahun ya, 450 kalau nggak salah persisnya. Karena masalah teknis ternyata itu pesawat-pesawat antariksa harus digas dan direm. Nah, betul. Jadi salah satu yang biasanya luput dari karya-karya science fiction adalah kalau misalnya kita jalan gitu, misalnya pergerakannya itu pergerakan antariksa misalnya 4 tahun cahaya, berarti jadi 400 tahun gitu. Kita jangan tahun deh kalau gitu. Misalnya ya ambil jarak 10 km. Kita punya jarak 10 km, dari jarak 0 ke jarak 5 km itu kita harus percepatan. Dari jarak 5 km ke 10 km itu kita harus mengalami perlambatan. Jadi ada pergantian manuver ibaratnya. Pergantian manuver di perjalanan angkasa. Nah, karena pergantian manuver itulah jadi mungkin ada delay, jadi nggak persis 400 tahun nyampenya si Trisolaran. Kemudian secara teknis di buku Trisurya itu dia menggunakan percepatannya itu menggunakan anihilasi meter-antimeter yang harus didapatkan. Nah itu ya udahlah, itu sains yang di luar sains, yang beyond our conception lah ya. Fiksinya masih banyak. Iya, fiksinya masih banyak dan katanya itu harus diambil dulu antimeternya baru nanti dianihilasi baru habis itu dapat percepatan. Jadi percepatannya nggak bisa konstan. Jadi anggaplah perjalanan itu yang harusnya tadi percepatan, setengah jalan perlambatan, percepatan dan perlambatannya jadi endet. Jadi nggak persis 400 tahun gitu. Karena kalau dia percepatan terus atau kecepatannya konstan, bablas. Iya. Karena di antariksa itu nggak ada rem. Betul. Dia nggak bisa berhenti sendiri. Biarpun ada gravitasi pun dia pasti akan lewat gitu. Iya. Gesekannya kurang. Nggak ada gesekan, iya. Gravitasinya kan jauh tarikannya. Kecuali dia mengorbit gitu, dekat orbit suatu planet baru. Makanya dia harus memperlambat gitu. Iya. Jadi apa ya? Jadi kan nggak garis lurus gitu, ada lintasannya. Lintasannya harus diperhitungkan. Jadi nggak persis 400 tahun gitu. Tapi bayangin implikasinya. Itu artinya
kalau misalkan kita tahu ada yang mau datang ke rumah kita 400 tahun lagi, alien, dengan niat nggak baik, gimana rasanya itu? Sam, kalau misalkan ada ancaman yang datang yang 400 tahun lagi itu gimana rasanya? Kalau secara realistisnya ya, mungkin kalau mikirnya kayak ya secara logika manusia kan umurnya paling mentok cuma sampai 100 tahun gitu ya. Nah itu udah sangat-sangat ya senturian kan sangat jarang kan. Iya. Ya jadi kalau melihat 400 kayak ya mungkin ogah-ogahan juga kayak ya nggak peduli lah ya, masih 400 tahun masih lama, jadi buat sebagian orang mungkin kayak melihatnya masih lama, masih jauh gitu ya. Ya mungkin kalau yang paling dekat dengan isu iklim aja gitu ya. Iklim kan sebenarnya dekat tapi jauh gitu. Apa maksudnya efeknya belum bisa kita rasakan secara dekat gitu ya. Nah, tapi buatku yang baca itu juga menurutku sih sangat bahaya ya, karena dari secara sosiologis aku merasa bahwa ini udah bukan lagi levelnya bumi, karena ini udah kosmik gitu ya. Iya. Karena udah levelnya udah tinggi dan ini menyerang eksistensi kita sebagai manusia nggak sih? Aku sih melihatnya seperti itu. Dan sebenarnya itu ya apa? Itu bisa dibilang satu impian manusia, tapi juga apakah ini impian yang bakal jadi buruk? Gitu. Kalau misalkan suatu saat kita beneran nemu kehidupan cerdas lain di luar sana, apakah bakal jadi seperti itu? Banyak orang yang kayak ngebayangin, apa jadinya kalau ketemu alien ya? Padahal di dalam contoh sejarah manusia sendiri, kita kalau ketemu sesuatu yang beda, reaksinya entah kita ketakutan, entah kita menolak atau malah bantai gitu. Iya, reptilian brain. Iya. Makanya di dalam Trisurya juga kan digambarkan ketika sudah jelas ada ancaman 400 tahun ke depan itu, tiba-tiba orang-orang langsung ini jadi kayak bikin persatuan, tapi juga Trisuryanya kan juga main agen di sini ya. Iya, betul. Jadi kalau menurut aku pertama kan karena meskipun ya ibaratnya bencananya masih 400 tahun, tapi kita juga ingat kalau di plotnya itu kalau nggak salah dia udah mengirimkan probe juga ya, yang lebih cepat gitu, bukan armadanya gitu, ya kan, yang droplet ya, iya droplet atau droplet salah duluan. ya, droplet duluan kan. Tapi lebih dulu Sofon sih. Duluan Sofon ya. Tadi kan kita belum ngomongin Sofon maksudnya. Ya maksudnya Trisolaran itu mengancam kita bukan hanya di 400 tahun, tapi mengancam kita udah bahkan sebelumnya melalui Sofon itulah. Jadi dia kan sudah menghentikan science block itu ya, menghentikan perkembangan sains fundamental yang dibahas di episode sebelumnya. Itu kan udah mengancam kita di sekarang gitu. Jadi ibaratnya kita bisa nih, misalnya kita mau ada kedatangan musuh, kita bisa siap-siap dari sekarang. Tapi prasarana kita buat siap-siap juga udah ditahan gitu. Jadi urgensinya pun jadi lebih tinggi karena tools kita terbatas gitu. Prasarana kita terbatas, kita nggak bisa bergantung sama fisika dasar gitu. Jadi gimana lah kita harus siap-siap gitu dari sekarang, dan kalau bisa ya sebelum nyampe kita udah halau duluan gitu, jangan sampai kejadian gitu. Berhubung kita udah di zona spoiler ya. Di buku kedua kan langsung pada bikin armada antariksa. Iya. Mungkin itu ya, manusia itu punya sifat kalau misalkan punya musuh bersama baru bisa bersatu. Betul. Jadi, tapi kalau nggak salah di awal buku kedua juga disebut apa? Awalnya susah juga tuh. Nggak pada mau bagi-bagi. Bagikan teknologi. Iya. Itu kan masalah kepentingan sempit juga ya. Sebenarnya di buku ketiga pun masih ada entitas negara di situ kan. Jadi mereka tetap walaupun dalam satu kesatuan yang sama, tapi tetap masih ada kepentingan negara gitu. Dan manusianya pun juga ada faksi-faksinya kan. Iya.
pesimis, orang optimis gitu. Jadi ya respon manusianya secara individual berbeda-beda. Ada yang mungkin ya udah pasrah aja ntar juga udah keburu meninggal, ada yang mungkin kayak gitu. Tapi secara institusional, secara level negara nggak mungkin dong diam gitu. Ketika kita ketika dihadapkan oleh bencana yang begitu besar, apalagi ini kan Trisolaran kan mengancam untuk membumi hanguskan kita gitu. Masa institusi negara diem aja, pasti gitu kan. Jadi gitu. Walaupun secara individual mungkin respon orang bisa berbeda-beda. Iya. Dan memang di situ itu sebenarnya sisi lain fiksi sains ini. Jadi bukan cuma teknologi, bukan cuma sains, tapi juga dampak fakta-fakta sains itu sendiri. Kita lihat bagaimana dampak pengiriman sinyal ke antariksa malah manggil alien. Yeah. Kita lihat bagaimana dampak jarak membuat kita jadi kayak punya waktu persiapan 400 tahun. Tapi malah kenanya ke itu kan. Kenanya malah ke aspek sosiologi manusia. Betul. Yang harusnya bersatu malah jadi kocar-kacir yang harusnya satu suara, ada yang pengennya malah bantu aliennya. Iya, ada kerjasama antara manusia dan alien gitu kan di para penyongsong ya. Karena pada akhirnya UNC sendiri kan itu bantuin. Iya. Kan kalau ini si organisasi Bumi Trisolaran kan ada para penyongsong sama para penyembah ya. Nah yang sebenarnya kalau kita lihat secara moralitas gitu ya, karena udah terlanjur gitu kan, sebenarnya para penyembah itu lebih baik karena dia pengen menyelesaikan masalah 3 benda gitu untuk membantu Trisolaran, tapi bumi masih nggak kenapa-napa gitu. Sedangkan kalau yang para penyokong ya udah pasrah aja lah, udah malah mendorong Trisolaran buat menginvasi bumi gitu. Ya makanya penonton sendiri kalau misalkan berada dalam posisi seperti itu, misalnya diberitahu kapan dalam waktu dekat alien akan datang nyerbu kita, kalian bakal ada di posisi mana? Apa mau ngelawan? Apa mau pasrah? Apa mau kabur? Apa mau bantu aliennya? Soalnya di novel Trisuria itu semua digambarkan. Bahkan Betul. yang kabur kan? Yang kabur juga diceritakan. Iya. Dan itu salah satu yang menarik ternyata kabur tidak disukai. Iya. Gimana sih? Eskapisme. Eskapisme memperlihatkan ya mungkin lebih dekatnya kalau kayak rasa nasionalisme gitu ya, kayak ini kok kalian bukannya ikut membantu berjuang malah kabur gitu kan. Kayak separatis gitu. Iya, kayak separatis gitu ya. Kabur tuh. Membuka bagiannya sendiri gitu ya. Atau itu kalau nggak salah di sana juga dibilang eskapisme itu ada ketidakadilannya. Jadi kenapa sebagian dibolehin kabur? Iya betul. Takutnya kalau yang nggak bisa kabur gimana? Iya. Akhirnya dilarang. Akhirnya nggak boleh ada yang kabur. Kita lawan semua, kita hancur semua. Iya. Nggak boleh ada yang kabur. Iya, karena sangat dekat dengan moral juga ya. Iya, ada apa ya? Solidaritas spesies gitu. Biar nggak ada kelas juga gitu. Iya. Ya sebenarnya di dalam trilogi Trisuria ini tidak cuma sains, tidak cuma teknologi. Jadi sebenarnya untuk pembaca yang berlatar belakang di luar atau mencari hal-hal selain itu, barangkali pengen tahu, ya sastra juga kan intinya ingin menjelajahi kehidupan manusia, reaksi manusia. Ada juga hal-hal seperti itu di dalam trilogi Trisuria. Bagaimana kita ngadepin ancaman, bagaimana kita menghadapi ancaman level dunia lah, bukan cuma pribadi tapi level seplanet. Ini udah bukan 1-2 negara terancam, bukan perang dunia, perang antar planet. Tapi yang jelas trilogi ini punya banyak hal yang bisa ditawarkan kepada pembaca, dan saya pikir kita semua bisa menikmatinya. Ya. Untuk episode ini saya pikir masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas, tapi kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti serial diskusi Trisuria di Ruang Biru KPG hari ini. Kalau sudah baca bukunya, atau kalau belum baca bukunya tapi sesudah dengar ini
tertarik baca bukunya, silakan kita diskusi di bagian komentar. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.